Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Destiani dengan nomor induk mahasiswa 857503613 dari UPBJJ Universitas Bandung. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul Simbiosis, dengan tujuan mengidentifikasi simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada alat tulis, lembar pengamatan, dan alam sekitar. Oke, sebelum kita melanjutkan ke video praktikum pengamatan, kita harus tahu nih apa itu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antar dua makhluk hidup berbeda jenis yang hidup berdekatan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan, atau bahkan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Simbiosis terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu keduanya saling diuntungkan. Contohnya seperti kupu-kupu dan bunga. Kedua ada simbiosis parasitisme, yaitu satu diuntungkan dan satunya lagi dirugikan. Contohnya seperti nyamuk dan manusia. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yaitu satu diuntungkan dan satunya lagi tidak dirugikan atau diuntungkan. Contohnya seperti ikan morera dan ikan hiu. Selanjutnya, ini adalah contoh simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu hinggap di bunga untuk menghisap nektar sebagai makanannya. Saat itu, serbuk sari dari bunga menempel pada tubuh kupu-kupu dan terbawa ke bunga lain. Hal ini membantu bunga melakukan penyerbukan agar bisa berkembang biak. Jadi, kupu-kupu mendapatkan makanan dan bunga terbantu dalam penyerbukan. Ini adalah contoh simbiosis mutualisme antara kutu putih dan semut. Keduanya hidup berdampingan di batang atau daun tanaman. Kutu putih menghasilkan cairan manis yang sangat disukai oleh semut. Sebagai gantinya, semut melindungi kutu putih dari serangga lain yang ingin memangsanya. Jadi, semut mendapatkan makanan dan kutu putih merasa aman. Hubungan ini membuat keduanya sama-sama diuntungkan. Inilah yang disebut simbiosis mutualisme di alam. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Ini adalah contoh simbiosis parasitisme antara ulat dan daun pohon pisang. Ulat biasanya hidup dan menggulung daun pisang untuk tempat tinggalnya. Namun ulat juga memakan bagian daun sebagai makanannya. Akibatnya daun pisang menjadi rusak dan berlubang sehingga tumbuhan dirugikan. Dalam hubungan ini ulat mendapatkan keuntungan sedangkan daun pisang dirugikan. Selanjutnya, ini adalah contoh simbiosis parasitisme antara nyamuk dan manusia. Nyamuk betina menghisap darah manusia untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya dalam bertelur. Namun saat nyamuk menggigit, manusia merasa gatal, bahkan bisa terkena penyakit seperti demam berdarah. Dalam hubungan ini, nyamuk mendapat keuntungan, sedangkan manusia dirugikan. Selanjutnya ini adalah contoh simbiosis komensalisme antara laba-laba dan pohon bambu. Laba-laba membuat sarang di batang atau ranting bambu sebagai tempat tinggal dan menangkap mangsanya. Dalam hubungan ini laba-laba mendapatkan tempat yang aman, sedangkan pohon bambu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Itu sebabnya hubungan ini disebut simbiosis komensalisme. Selanjutnya, ini adalah contoh simbiosis komensalisme antara bunga anggrek dan pohon mangga. Bunga anggrek tumbuh menempel di batang pohon mangga untuk mendapatkan tempat hidup dan cahaya matahari. Namun anggrek tidak mengambil makanan dari pohon mangga, hanya saja menumpang saja. Jadi anggrek diuntungkan sedangkan pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Itulah sebabnya hubungan ini disebut simbiosis komensalisme.